Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Siang itu surya berapi sinarnya, tiba-tiba redup langit gelap. Hati yang bahagia terhentak seketika, malapetaka seakan berlina. Berita menggelegar aku terima, kekasih berpulang untuk selamanya. Hancur luluh rasa jiwa dan raga, tak percaya tapi nyata. Bersimpuh di sisi jasad membeku, doa tulus dan air mata. Segala dosaku mohonkan ampunannya, seakan terjawab dan kau terima. Kapan lagi kita kan bercanda? Kapan lagi bermanja? Kapan lagi nyanyi bersama lagi? Kapan, oh kapan lagi? Berita menggelegar aku terima, kekasih berpulang untuk selamanya. Hancur luluh rasa jiwa dan raga, tak percaya tapi nyata. Ku bersimpuh di sisi jasad membeku, doa tulus dan air mata. Segala dosaku mohonkan ampunannya, seakan terjawab dan kau terima. Tiada hari seindah dahulu lagi, tiada mungkin kembali. Tiada nama seharum namamu lagi, tiada bing lagi. Kapan lagi
Terima kasih. Gunung nyingrai hatimu kalahkan murah ngagupan serang ini mukakan poe cunduk isu mungkas peti Mama Tuhan ati sumirat ruang tahunan galura we harapan
rada kampan raksukan modifikasi ampun teing ampun teing dan dosan modernisasi sing urip mirungin goyang aku penititri goyang tinggung mata piung letengku nyiragen nyentri motek karena sedih ulah lepas diugeun seni Sunda anu asli wajib gusti Nambi Sari jeung mamanis ulah kasilih ujung ibaratkeun seni tradisi tanjarkan ajaran diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun segenap keluarga besar Bank Jabar Banten yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan. Ini senior kita, orang yang memiliki dedikasi, kejujuran dan integritas yang sangat tinggi dalam sistem pemerintahan Indonesia dan sudah membuktikan membangun Kementerian Perhubungan, mengelola PT KAI menjadi perusahaan yang memiliki nilai ekonomi, nilai fantasi, dan nilai edukasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Jonan atas kehadirannya. Kalau didatangi orang berintegritas, maka kita akan memiliki dampak integritas. Saya ucapkan terima kasih atas arahan yang disampaikan oleh Kepala OJK Provinsi Jawa Barat dan sudah tidak bisa ditawar lagi, jadi angka keuntungannya harus 2,2 triliun. Kalau Bapak mau jadi dirut, kalau hanya 1,2 nggak usah jadi dirut. Bagaimana caranya? Iya, efisien. Provinsi Jawa Barat anggaran tahun ini kehilangan 4 triliun 548 miliar, 2 triliun 548 miliar. Apakah kita menyerah? Tidak. Angka pembangunannya naik 10 kali lipat, dari dulu 37 triliun.
Artinya bahwa saya selalu memiliki pikiran yang beda. Ketika kita dalam ketertekanan, disitulah kita akan survival. Karena tidak ada akan kita sampai puncak kalau kita tidak ditekan. Semakin kuat tekanannya, semakin punya kesempatan daya loncatnya sampai pada puncak yang kita inginkan. Seluruh jajaran komisaris, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dan semua yang hadir, Pak Sekda dan seluruh para asisten dan jajaran Pemprov Jabar. Saya kemarin di acaranya Danantara yang dikelola oleh Bang Akbar Faisal menyampaikan, negeri ini tidak kekurangan orang pintar. Jawa Barat dan BJB pernah dipimpin oleh orang-orang pintar. Tapi pintar aja nggak cukup kalau tidak mengerti. Pintar aja tidak cukup kalau tidak punya hati. Pintar saja tidak punya hati, tolol namanya. Itu kalimat yang sering saya ucapkan. Kita belajar berulang-ulang. Mari kita belajar tentang sistem bisnis di Indonesia. Apakah mereka yang berhasil menjadi para pebisnis tangguh dan ulung itu orang-orang pintar dan berpendidikan tinggi? Tidak. Banyak orang yang sukses memiliki toko emas sampai 220 unit toko emas, sekolah SD aja nggak tamat. Banyak orang yang menjadi pedagang di pasar, saya bergaul betul dengan mereka. Baca tulis aja nggak bisa, tapi usahanya untung. Apa sih dalam sistem manajerial kehidupan kita? Adanya naluri. Naluri apa? Naluri itu insting. Insting itu harus tajam. Insting tajam itu dalam ilmu mistik itu adalah harus tidak boleh melanggar pantangan. Kalau orang tua kita dulu misalnya, kamu nggak kebal terhadap bacokan, cara kamu tidak agar kebal bacokan, kamu tidak boleh makan pisang emas, kamu tidak boleh makan ini, kamu tidak boleh ini, kamu tidak boleh ini. Pemimpin pada sebuah perbankan juga sama, dia harus memiliki insting. Karena memiliki insting, maka dia harus bergaul dengan orang-orang baik dalam setiap hari. Karena dia harus bergaul dengan orang-orang baik dalam setiap hari, maka kebaikannya akan terasah, instingnya akan kuat. Dia akan bisa membedakan mana yang mengajukan kredit itu jujur dan berintegritas, mana yang nipu. Karena nalurinya terasah. Bagaimana? Maka saya minta ke PLT Dirut, ya udah, nggak boleh ke tempat hiburan, nggak boleh main perempuan karena Anda sudah punya perempuan, kecuali saya tidak punya perempuan. Tidak boleh minum minuman keras. Anda harus sering puasa Senin Kamis. Kenapa? Kan kita ingin berhasil dalam memimpin. Nah, dari situ kita akan bisa melihat apa yang mesti dilakukan. Yang mesti dilakukan adalah produksi akan terus mengalami peningkatan seiring dengan kinerja yang dilakukan. Kinerja yang dilakukan akan bisa berjalan manakala satu, lembaga perbankan itu adalah netral atau independen. Karena dia independen, dia akan memiliki integritas. Maka dari itu, saya sebagai gubernur sejak awal memberikan langkah-langkah. Pertama misalnya, silahkan, saya sudah hampir memimpin 1 tahun. Pernahkah saya nitip orang untuk pinjam ke BJB pengusaha? Saya tidak pernah. Yang kedua, saya secara pribadi berusaha juga. Saya bertani, saya beternak, saya berkebun. Dan saya mengajukan pinjaman resmi ke BJB. Saya sebutkan 3.300.000.000 saya pinjam. Dan saya berkomitmen untuk bayar dalam setiap bulan. Dan itu saya buktikan ketika jadi bupati, saya ngurus bank BPR yang hampir bangkrut. Sekarang menjadi BPR yang tumbuh, asetnya sudah lebih dari 150 miliar dan sehat. Caranya satu, bupatinya berintegritas. Rusaknya perbankan apa? Rusaknya perbankan pemerintah adalah
pemerintahnya merekomendir orang-orang untuk pinjem dan numpang nama ikut pinjem dan tidak bayar. Itu rusaknya di situ. Nah, dari sisi aspek bisnis, saya akan mendorong sampai hari ini ketemu dengan pengusaha, saya bantu perizinannya, saya percepat seluruh kesulitannya. Ribuan calon karyawannya insya Allah akan berjalan. Dan saya pesankan satu, saya hanya minta satu saja dari keringat yang saya kucurkan bagi Anda, sehingga Anda bisa mendapat benefit kemudahan berusaha. Apa Pak Deddy? Kamu gunakan BJB sebagai mitra perusahaan kamu. Saya kemarin ketemu dengan seorang pengusaha Cina. Dia mengucapkan terima kasih bertemu dengan saya. Saya ke dia itu ngobrol, dia pakai translate karena dia Cina nggak bisa bahasa lain. Dia itu bingung lihat saya ketika saya tawarkan, Anda butuh berapa karyawan? Saya butuh 3.000. Saya bilang butuh 3.000. Oke, Rabu depan saya ajak MOU. Terus kemudian setelah itu anak-anak SMA dan SMK di sekitar industri Anda akan saya kumpulkan. Untuk apa? Untuk saya magangkan secara bertahap di perusahaan Anda yang di Bogor. Maka dari yang 3.000 itu akan saya siapkan 2.000 orang, dan 1 tahun ke depan Anda akan mulai merekrutnya sebagai karyawan. Maka yang 2.000 itu akan saya bagi 12 bulan, saya akan bagi per triwulan, dan saya akan kirim magangkan, dan saya akan biaya oleh Pemprov, sehingga Anda nanti ketika perusahaannya dibuka, Anda tidak usah lagi rekrut karyawan, Anda sudah punya karyawan yang sudah magang, dan itu tenaga kerja terdidik. Setelah itu dia ngomong lagi ke saya, kalau lihat begini, maka 2 pabrik saya besar di Vietnam akan saya pindahkan ke sini. Tapi bisa nggak Pak Deddy biaya masuknya diturunin? Nah kalau itu saya harus kirim surat dulu. Kenapa? Saya gubernur bukan menteri, saya bilang. Ya tapi Pak Deddy bisa bantu, saya bisa bantu. Setelah itu saya apalagi? Apa yang diminta oleh Pak Deddy? Mintanya 3.000 karyawan, nanti ATM-nya adalah ATM BJB. Tapi jangan tepuk tangan. Pertanyaannya adalah divisi teknologi informasinya nanti bisa nggak ATM-nya kalau digesek keluar duitnya? Bisa nggak ATM-nya tidak lemot? Bisa nggak terintegrasi seluruh stakeholder bisnisnya dan tidak menganggap persoalan proyek teknologi informasi adalah proyek? Apa yang menjadi kelemahan pemerintah saat ini? Aplikasi itu adalah proyek. Maka proyek aplikasi punya 1.200 aplikasi. Proyek aplikasi. Saya bukan tipe itu. Tipe saya adalah teknologi informasi adalah sarana. Tidak ada proyek teknologi informasi, saya tidak akan meng-hire siapa yang akan bekerja di situ. Tetapi kalau ada orang baik dan bisa bekerja mengolah itu dengan baik dan itu murah, pasti saya suruh, dan saya tidak ada kepentingan apapun. Kenapa? Karena teknologi informasi adalah sebuah kebutuhan strategik bagi kehidupan. Dan Pemprov Jabar membuktikan diri hari ini. Teknologi informasi bukan proyek. Caranya bagaimana? Bupatinya tidak pernah ngantor, keliling setiap hari di lapangan, tapi serapan anggarannya melebihi yang ditentukan, bahkan lolos ke 621 miliar karena ditantang sebelumnya. Nah, setelah itu apa lagi? Kita tahu di Pemprov Jabar hari ini penurunan biaya pembangunan, tapi saya tidak mau nyerah, biaya pembangunannya harus naik. Maka strateginya satu, saya lihat pegawai itu makin ada di kantor makin tidak produktif, ngabisin internet, ngabisin air, ngabisin listrik, tidak ada manfaatnya. Kalau sudah sistem teknologi informasi, maka mereka kerja di rumah saja, ngapain pergi ke kantor. Dan akhirnya bisa terbukti pegawainya WFH di Kamis dan Jumat ternyata produktivitas kerjanya malah tinggi.
Kemudian dibagi dua divisinya, orang yang bekerja secara teknologi dan administratif di rumah, orang yang bekerja secara praktis harus turun di lapangan. Yang ini tukinnya segitu, yang ini harus ditingkatkan karena dia keluar tiap hari kehujanan, kepanasan, berhadapan dengan orang, caci maki dalam setiap waktu. Ini yang harus dilakukan, BJB harus melakukan itu. Jangan dibalik. Orang yang tukang ongkang, gawenya ngomong-ngomong, upahnya paling tinggi. Orang yang capek nagih nasabah, keliling kehujanan, diancam-ancam, kerjanya rendah. Itu tidak akan melahirkan spirit. Nah, sehingga saya malah tahun ini sudah ngomong ke Pak Sekda, kalau kemarin sampai Rebo, udah deh, WFH-nya Rebo Kamis Jumat sebelum Senin Selasa aja cukup. Kenapa? Karena produktivitasnya bisa saya ukur, itu efektif. Ini cara. Nah, kalau seperti itu maka tunjangan pemberian pekerjaan dan tunjangan itu harus berbasis kinerja, harus tantangan, tidak boleh lagi flat. Ke pegawai juga begitu, pegawai yang bisa mendatangkan simpanan per sekian maka sekian tunjangannya, sekian tunjangannya, jarak depositonya sekian tunjangannya. Orang akan berlomba, itu yang cantik-cantik beli gincunya akan yang mahal. Nah, ini cara. Kemudian orang yang bisa menagih maka harus mendapat juga stimulus. Nah, ini cara menggerakkan BJB. Nah, dari sisi internal pemerintah, BJB ini paling gampang. Pertama, hitung berapa jumlah proyek konstruksi di Pemprov Jabar. Pemprov Jabar tahun ini 4,5 triliun itu jalan aja. Belum yang lainnya. Total lah sekitar 7 triliun ada. Kabupaten kota berapa? Kemudian tinggal satu. Kabupaten kota hari ini juga mengalami defisit, penurunan keuangan, tapi semangat untuk membangunnya tinggi. Tawarin juga ke kabupaten kota pinjaman. Setelah ketawar dan ke provinsi juga tawarin pinjaman, tapi murah, nggak boleh terlalu mahal, nggak boleh kalah dengan pinjaman di pusat, hanya 5%, 5,5%. Nah, setelah itu apa? Setelah ada pinjamannya, maka tawarin juga ke para kontraktor pinjaman proyeknya. Itu proyeknya tidak akan macet. Kemudian jarak pembayarannya sangat dekat. Ini kan dari internal Pemprov Jabar saja menurut saya, uang BJB nggak akan cukup untuk membiayai. Cari mitra dengan bunga yang rendah, jangan yang tinggi. Nah, setelah itu maka sektor real akan bekerja. Dari seluruh rangkaian itu nanti diamanatkan pegawai-pegawainya nyimpan di BJB, diasuransikan lewat BJB. Semua ngelola di internal Jabar aja itu sudah cukup bagi BJB untuk survival. Nah, setelah itu masuk ke kawasan-kawasan industri di Jawa Barat yang hari ini tingkat investasinya 298,6. Nah, kalau 298,6 dan semuanya menjadi mitra BJB, maka BJB akan menjadi bank terbesar dan bank tersehat. Nah, bank sehat akan lahir dari jajaran manajemen yang sehat. Bank sehat akan lahir dari jajaran komisaris yang sehat. Bank sehat akan lahir dari lingkungan perbankan yang sehat. Itu pertama. Yang kedua adalah bank visioner hanya akan lahir dari jajaran manajemen yang visioner. Bank visioner hanya akan lahir dari jajaran komisaris yang visioner. Bank visioner hanya akan lahir dari jajaran direksi yang visioner. Dua kerangka ini akan menjadi keunggulan baik bagi perbankan maupun bangsa, yaitu punya kemampuan intelektual akademik dan punya kemampuan budi pekerti. Dua kerangka itu yang akan menjadi kemajuan bagi semua bangsa. Dalam bahasa Sunda kalimatnya adalah kaluhur sirungan kahandap akar. Inilah pesan saya, semoga BJB bisa terus bekerja dan kita BJB mendapat layanan teknologi informasi, teknologi media sosial yang gratis di saya tiap hari. Caranya bagaimana? Saya selalu tidak usah lagi, sekarang nggak musim Pak, bikin gambar iklan ada yang lari. BJB nggak musim, kenapa?
Sekarang orang desa itu sudah bisa bikin video-video hasil editannya sendiri. Untuk itu tidak ada jalan lain, sebuah bank harus berintegritas. Dan terakhir mungkin saya di BJB pun jadi tukang nagih. Saya kemarin mengumumkan yang pinjam ke BJB belum bayar. Hari ini menjadi trending berita di mana-mana. Ini cara, walaupun saya tidak dikasih honor oleh BJB. Masih enak Pak Sekda komisaris ada honornya. Nah, tetapi tidak ada masalah karena bagi saya adalah minimal BJB bisa menjadi teman saya untuk membangun rumah rakyat miskin. BJB bisa menjadi teman saya untuk menyekolahkan anak-anak yatim. BJB bisa menjadi teman saya untuk membangun sekolah-sekolah, ikut membangun unit usaha kecil dan menengah UMKM. Yang ingin saya inginkan hanya itu, tidak ada yang lain. Saya tidak butuh apapun dalam hidup ini karena saya sudah berkecukupan. Apalagi anak saya sudah bisa nari, bagi saya sudah kebahagiaan. Kebahagiaannya apa? Ternyata aku bukan bisa menjadi ayah, aku juga bisa menjadi ibu. Dan saya tegaskan, saya tidak butuh seorang istri sampai hari ini. Nggak tahu kalau besok. Saya ucapkan terima kasih Pak Jonan. Saya nanti akan dengerin paparan Bapak. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang berintegritas dan kita mencintai BJB lebih dari mencintai istri Anda sendiri. Dan saya katakan pada seluruh pegawai laki-laki, istri pertama Anda adalah BJB. Istri kedua Anda baru yang di rumah. Kenapa? Karena istri Anda dikasih makan dari BJB. Kalau BJB Anda lepas, istri Anda yang di rumah pun kabur. Tapi kalau Anda mencintai BJB dan terus BJB-nya semakin maju dan tunjangan Anda semakin tinggi, Anda bisa jadi tambah istri baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.